Izinkan saya juga pada pagi hari ini kalau boleh mengatakan bahwa Sekar Sari Balingejati adalah tanah perjanjian. Sekali lagi izinkan saya untuk mengatakan bahwa tempat ini, areal ini, daerah Bapak Ibu ini adalah tanah perjanjian. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kurun waktu hampir 2 bulan saya ke tempat ini dan hampir seminggu 2 kali saya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Tadi mungkin sudah disebut, saya pendeta Iwayan Ergel, saya pendeta dari Gereja Kristen Protestan di Bali. Sahabat terdekat adalah mantan Ketua Sinode GKPB yang juga adalah tanah kelahirannya di Sekar Sari, Pendeta Nengah Suamo. Dan akhir tahun di masa Covid, saya ada di Sulawesi Barat, dan menjelang akhir tahun masa Raya Natal, Tuhan izinkan dan perkenankan ada di Parigi Selatan. Dan puji Tuhan, hari ini saya boleh ada dan bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan di BPD Sekar Sari untuk kita boleh berbakti, menyembah Tuhan, dan kita juga boleh bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya baru tinggal sendiri karena istri belum ikut, dan pada bulan Juni atau mungkin pada bulan Januari ini Tuhan izinkan untuk kami boleh berkumpul, dan kami atestasi pindah dari GKPB Yudhya pada Murid di Denpasar, kami pindah atestasi ke GPID masih yang ada di dekat Sumber Sari. Jadi sebagai bagian daripada gereja Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama, dan terima kasih sidang jemaat sekalian yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk ambil bagian dalam ibadah. Terima kasih Bapak Ibu Majelis Jemaat dan Bapak dan Ibu Pendeta yang telah memberi kesempatan untuk saya pribadi boleh ambil bagian dalam pelayanan untuk kita bersama melayani Tuhan. Melayani Tuhan karena kita adalah hamba-hamba Tuhan, sebagai kawan sekerja Tuhan, apapun jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita, baik kita sebagai jemaat, baik kita sebagai majelis, maupun kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita semua adalah menjadi bagian untuk melayani Tuhan dengan segala aktivitas dan kapasitas kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, izinkan saya juga pada pagi hari ini kalau boleh mengatakan bahwa Sekar Sari Balingejati adalah tanah perjanjian. Sekali lagi izinkan saya untuk mengatakan bahwa tempat ini, areal ini, daerah Bapak Ibu ini adalah tanah perjanjian. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kurun waktu hampir 2 bulan saya ke tempat ini, dan hampir seminggu 2 kali saya menelusuri sawah-sawah yang ada di tempat ini, kebun-kebun ada tempat ini, atau Sekar Sari di mana Bapak Ibu berpijak di tempat ini. Sadar atau tidak sadar, tempat ini adalah tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Kalau saya katakan demikian karena saya menyaksikan betapa besar kasih karunia Allah kepada kita sekalian, khususnya Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Kita bisa melihat dan kita menyaksikan bagaimana Allah menyertai, mengasihi, dan memberkati sepanjang perjalanan Bapak Ibu bergereja dan berjemaat di tempat ini. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan hadir dalam penyertaannya sampai pada kesudahan sepanjang tahun 2021. Sekalipun di dalam tahun ini kita ada dalam segala persoalan dan pergumulan, istimewanya kita dihinggapi
oleh virus COVID-19. Tetapi kasih Allah, kasih karunia Allah yang begitu besar, saya bisa menyaksikan keajaiban Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu. Karena itu saya katakan tadi, izinkan saya mengatakan bahwa Sekarsari, areal ini, tempat ini adalah tanah perjanjian bagi Bapak Ibu, yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu. Kalau saya punya mantan ketua GKPB, Limin Sari adalah tanda perjanjian bagi GKPB, bagi orang-orang dan bagi jemaat GKPB. Tetapi hari ini juga Sekarsari adalah tanda perjanjian yang Tuhan berikan kepada saya dengan Bapak Ibu, khususnya sidang jemaat di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan dan perenungan baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, saya mengangkat masa depan yang cerah. Kenapa saya katakan begitu? Saya menyaksikan Bapak Ibu menikmati dan Bapak Ibu telah merasakan akan masa depan yang Tuhan berikan sekian tahun yang lalu. Para orang tua, para leluhur Bapak Ibu sekalian, bagaimana beliau datang ke tempat ini. Saya yakin dan percaya tempat ini adalah bukan berluka, penuh dengan segala perjuangan, penuh dengan segala usaha dan upaya dalam kesetiaan dan ketaatan, sehingga tempat ini sekarang ini dalam generasi ketiga bisa menikmati bagaimana kasih setia Tuhan menyertai Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca bersama pada hari ini adalah memberikan dan menyatakan dalam suara yang disuarakan oleh Nabi Yeremia adalah perjanjian baru yang diberikan oleh Tuhan. Perjanjian yang asalnya dari dan kehendak Allah, perjanjian yang asalnya dari kasih Allah yang kekal, atas perjanjian baru yang disuarakan oleh Yeremia. Di dalam perjanjian itu tentu ada janji-janji Allah yang diberikan kepada umatnya. Janji yang disampaikan oleh Allah bukanlah sebuah pengharapan palsu, tetapi adalah sebuah harapan yang pasti, yang memiliki kepastian yang dapat mengubah tatanan kehidupan umatnya, mengubah situasi dan kondisi umatnya, supaya umatnya dapat ada dalam damai dan sejahtera, ada perubahan, diubah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, umat dapat menyaksikan dan merasakan bagaimana sebuah perubahan yang terjadi, yang dialami oleh umatnya di dalam perjanjian Allah. Janji-janji Allah bukanlah janji sekedar janji, tetapi janji Allah adalah janji kepastian bagi umatnya. Perubahan hidup yang berbeda dibandingkan kehidupan sebelumnya yang dialami oleh umat Tuhan di tanah pembuangan. Mereka dibawa keluar dan ditempatkan di tanah perjanjian, dan Allah berjanji dalam janjinya ada perubahan hidup bagi umatnya. Umatnya akan menikmati harapan yang baru tentang masa depan yang lebih baik, tentang masa depan yang cerah yang Allah akan kerjakan bagi umatnya. Mereka dibawa dan ditempatkan di tanah perjanjian dalam bertahan waktu yang Allah telah tetapkan. Perjanjian baru yang dibuat Allah untuk umatnya adalah bahwa Allah akan menebus umatnya. Dalam perjanjian itu Allah akan membuat bahwa Allah akan memulihkan umatnya. Allah juga akan memperbaiki tatanan kehidupan umatnya. Dari sebelumnya mereka ada di tanah perbuangan, dan di dalam perjanjian baru di tanah perjanjian tentu akan berbeda dengan yang sebelumnya. Tatanan kehidupan yang ada dalam sukacita dan damai sejahtera, tatanan kehidupan di mana mereka boleh ada dalam satu persekutuan, bukan cerai-berai satu dengan yang lain, bukan hidup sementingkan diri, tetapi hidup dalam tali kasih, dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan. Allah menebus mereka
Allah menebus umatnya dari penderitaan tanah pembuangan. Allah tidak akan membiarkan mereka dalam penderitaan yang terus-menerus mengempas kehidupan umat Allah. Oleh karena itu, di dalam perjanjiannya, Allah berjanji akan memberikan pengampunan dan keselamatan bagi umatnya. Pengampunan dan keselamatan bagi umatnya akan dapat dinikmati bagi umatnya yang setia dan taat kepadanya. Allah berjanji akan memulihkan kehidupan umatnya. Pemulihan yang Allah lakukan bagi umatnya menunjuk dan berunjuk kepada pemulihan hubungan umatnya satu dengan yang lain. Kalau sebelumnya mereka tercerai-berai satu dengan yang lain, tanpa peduli satu dengan yang lain, tanpa mengerti satu dengan yang lain, tidak ada urusan satu dengan yang lain, tetapi Allah mempersatukan mereka dalam satu persekutuan sebagai persekutuan umat Allah. Sehingga mereka dalam hubungannya saling topang-menopang. Mereka dalam hubungannya saling peduli satu dengan yang lain. Saling merasakan apa yang dirasakan satu dengan yang lain. Dalam satu persekutuan sukacita dan sejahtera. Dalam satu persekutuan kesejahteraan yang kekal yang asalnya dari Allah. Kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 di dalam Yeremia pasal 31. Bapak Ibu yang dikasihi, dipersekutukan dalam satu persekutuan tanpa memandang muka. Dipersekutukan tanpa membedakan status sosial satu dengan yang lain. Dipersekutukan tanpa membedakan suku dari berbagai suku. Tetapi dalam persekutuan sebagai satu persekutuan, sebagai anak-anak Allah, sebagai persekutuan menjadi ciptaan yang baru karena yang lama sudah berlalu. Mereka dipersekutukan dalam bentangan sejarah masa depan baru bersama dengan Allah Sang Kasih. Dalam persekutuan untuk bersama-sama dalam tahun 2022. Kiranya di tahun yang baru ini tidak akan berlalu begitu saja Natal, Yesus Kristus yang lahir ke dunia menyelamatkan manusia. Tetapi kiranya di tahun yang baru ini kita mengalami berbagai perubahan hidup dan tatanan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Sekiranya juga Natal yang telah kita rayakan pada minggu yang lalu menjadi Natal yang terus. Natal yang mana Yesus lahir ke dalam dunia adalah Yesus yang lahir di dalam hidup kita. Yesus telah menjadi manusia terang dunia. Yesus adalah perwujudan Allah yang adalah Sang Bapa. Melalui kehidupan dan karya Yesus Sang Penebus dunia dan manusia, manusia diselamatkan. Manusia diselamatkan karena imannya kepada Yesus Kristus. Dan saya dengan saudara hari ini, kiranya kita diingatkan lewat firman-Nya yang kita baca, baik dari Yeremia maupun dari Injil Yohanes, bahwa saya dengan Bapak Ibu ada yang telah diselamatkan. Yesus telah menjadi manusia dan lahir dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan saya dengan Bapak Ibu. Karena itu kiranya Natal itu kelahiran Yesus Kristus bisa lahir di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saya dengan Bapak Ibu adalah orang-orang yang memiliki identitas kepastian keselamatan. Memiliki identitas keselamatan bahwa saya dengan Bapak Ibu orang-orang yang diselamatkan. Sebab kesudahan sudah dekat. Kita tidak tahu bagaimana dan kapan Yesus datang yang kedua kali. Karena itu Tuhan berkata, waspada dan berjaga-jagalah di dalam kehidupan. Yesus akan melimpahkan sebagai perwujudan Allah Bapa akan rahmat-Nya kepada manusia. Allah akan selalu merangkul saya dengan Bapak itu dibagikan samudra kasih-Nya.
Allah tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya untuk menyertai saya dengan Bapak Ibu sampai kesudahan zaman. Matius 28 ayat 20 bagian B. Oleh karena itu Bapak Ibu, oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, manusia telah ditebus sekali untuk selamanya. Yesus berkata ketika Yesus disalib, sudah selesai. Itu berarti seluruh utang dosa manusia, dosa saya dengan Bapak Ibu telah dibayar lunas sekali untuk selamanya. Karena itu kita tidak ada alasan bagi kita sekalian sebagai anak-anak Allah untuk tidak menyembahnya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memujinya dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus Kristus memberi pengharapan yang baru bagi saya dengan Bapak Ibu. Karena ia adalah sang terang yang memberikan terang kehidupan kepada manusia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baiklah di dalam kesempatan hidup kita terus diberi kesempatan untuk kita berkarya, mengerjakan akan karya keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita sekalian. Tuhan berkarya bagi saya dengan Ibu, menyelamatkan saya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya adalah orang-orang pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi umat kepunyaannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini tiada lain yang dapat kita andalkan selain saya dengan Bapak Ibu berlutut di hadapan Yesus Kristus yang berkuasa. Dengan pengorbanannya, maka terbukalah bagi saya dengan Bapak Ibu pintu gerbang yang besar menuju masa depan, kehidupan sebagai orang yang percaya. Saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus diajak untuk percaya dan pada pemeliharaannya dan perlindungannya serta pengasihannya. Karena itu Bapak Ibu dalam hidup yang telah dipulihkan ini dan telah diselamatkan hanya dengan kekuatan Sang Khalik, Sang Pencipta Ilahi menjadi sumber kekuatan bagi saya dengan Bapak Ibu. Sang Khalik, Sang Ilahi akan menjadi sumber energi yang positif bagi saya dengan Bapak Ibu. Karena itu kita diingatkan lewat firman-Nya pada hari ini. Mari kita bergaul karib dan mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Cinta kasih sang terang Yesus Kristus dan menerangi dan menuntun saya dengan Bapak Ibu setiap langkah, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih sudah menonton video saya, sudah menonton di channel Pak Kayan. Semoga Tuhan memberkati dan jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya. Terima kasih. Shalom.